Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ujang Hudori. Di sini saya akan menjelaskan kenapa HP itu memori internalnya sering penuh gitu ya. Ada beberapa hal yang harus dipahami ya. Yang pertama, di dalam HP itu banyak sampah-sampah yang masih belum terhapus ya. Contohnya di video sebelumnya kita menghapus file sampah tersembunyi, yaitu di file manager ya. Di video saya sebelumnya, di sini di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa di file manager ini ada file-file tersembunyi, yang file itu yang sudah kita hapus tapi masih tersimpan gitu kan. Nah, ini sudah saya jelaskan. Silahkan lihat video menghapus file tersembunyi di video saya sebelumnya ya. Nanti saya linknya saya sertakan di deskripsi ya, tinggal lihat saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menghapus file video yang sudah kita hapus ya. Tapi untuk memori internalnya kok masih belum berkurang gitu. Contohnya di sini saya buka galeri ya. Misalkan di sini di saya ini ada video sekitar 46 menit ya. Ini video saya, video tutorial untuk setting setbox ya. Nanti juga akan saya linknya saya akan sertakan di deskripsi ini ya. Cara setting setbox agar mendapat channel banyak dan jernih ya. Nah, di sini ada untuk lama video ini ada 46,55 detik ya, 46 menit 55 detik. Coba kita lihat rinciannya ada berapa giga ini. Nah, kita lihat rincian di sini ya. Nah, ini rinciannya, coba kita lihat. Nah, 46 detik video saya sekitar 3,67 GB ya. Untuk resolusinya segini ya. Jadi satu video ini memakan hampir 3,5 GB ya. Coba bayangkan sobat-sobatku semua, jika ini kita hapus file ini, tapi filenya ini untuk HP memorinya ini tidak berkurang ya. HP memori internalnya itu yang kosongnya tidak berkurang. Kenapa kok itu bisa terjadi? Ternyata file yang kita delete ini, file video yang kita delete ini masih tersimpan di HP ya. Masih tersimpan di HP. Kenapa masih tersimpan di HP? Di HP yang sudah Android itu biasanya ada namanya file sampah ya. Kalau di komputer atau laptop namanya recycle bin ya. Kalau di sini namanya file sampah. Nanti akan saya tunjukkan, saya akan jelaskan bagaimana cara menghapus file sampah tersebut atau recycle bin tersebut. Coba bayangkan teman-teman atau sobat-sobat sekalian, jika satu video ini 3 GB, 3,5 GB, atau saya rata-ratakan saja 3 GB gitu. Contoh aja, jika ada 5 file video seperti ini saja, coba dikali 3 kali 5, sudah 15 GB video 15 GB file memori yang belum kehapus gitu, masih tersimpan. Jadi memakan memori internal HP kita ya. Di mana untuk ini saya pakai HP Xiaomi, di mana file sampah tersebut gitu kan. Saya menggunakan HP Xiaomi Redmi 8 ya. Setiap tipe berbeda-beda file sampahnya. Ada di mana ya? Saya di sini akan tunjukkan file sampah Xiaomi Redmi 8 ini ada di mana. Ya, kita kembalikan dulu.
Nah, ternyata di bagian galeri juga ya, kita klik galeri, ternyata ada di album. Kita lihat album, kita scroll ke bawah. Nah, ada di sini. Ini ada di sini ya, video saya tadi. Coba video ini saya hapus. Video yang tadi, yang sekitar, nah video ini saya hapus. Yang video 3,5 GB itu saya hapus. Kita hapus ya di sini. Nah, video saya sudah tidak ada ya untuk memori internal. Kita cek coba di file sampah tersebut masuk atau tidak. Nah, di file sampah ini, nah ini masih tersimpan. Coba lihat 3,67 GB. Item ini masih memakan memori internal kita, dan ini tidak akan terhapus selama 30 hari. Ini ada keterangan item dapat disimpan di sini selama 30 hari. Jadi sebelum 30 hari untuk file video ini tidak akan terhapus ya. Dan memakan memori internal kita ya masih sama. Yang sudah kita hapus di memori internal, tapi kita masih masuk ke resell bin atau file sampah, tetap itu akan memakan memori internal kita. Nah, untuk agar ini kosong, bagaimana caranya? Ya kita hapus. Coba kalau ini ada 5 video yang tadi saya sebutkan di sini, akan memakan memori internal masih 15 GB. Kenapa? Banyak HP itu yang sering hang ya. Ketika kita hapus video, sudah kita hapus foto, masih tetap HP itu ngehang. Karena apa? Di sini masih tersimpan, masih memakan memori internal kita ya. Itulah tadi video yang masih tersimpan ya. Bagaimana cara untuk menghapusnya ya? Nanti kita tinggal klik aja di sini, kemudian kita hapus semua. Nah, hapus semua. Nanti ini akan kembali item terhapusnya 0, GB. Jadi masih akan kosong gitu ya. Kan memori internal itu yang kosongnya itu akan bertambah. Yang tadinya yang kosongnya cuman 3 GB, terus ini kita hapus menjadi 6,67 GB. Nah, itu tadi. Kemudian ini saya kembalikan dulu ya. Nah, video yang di sini juga bisa kita kembalikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan keuntungan dari tempat sampah ini ya. Juga itu mempunyai keuntungannya dan juga mempunyai kekurangannya. Nah, untuk keuntungan tempat sampah ini, ketika kita menghapus video kita di internal atau foto kita di memori internal, dia masih tersimpan selama 30 hari. Ketika kita menghapus video, ternyata video yang kita hapus itu adalah video yang penting atau foto yang penting, kita salah menghapus ya di memori internal kita. Nah, teman-teman jangan panik ya. Oh, kok nggak bisa dikembalikan nih HP saya? Maksudnya video dan foto saya, yang padahal video dan foto itu ada yang penting. Aduh, gimana caranya? Nah, keuntungan dari file sampah ini, video yang sudah kita hapus di memori internal itu tidak akan terhapus secara permanen ya, tidak. Dia masuk ke file sampah. Nah, ini contohnya di sini. Karena masih ada batas waktu selama 30 hari. Nah, ini bisa kita tingkatkan, bisa sampai 1 tahun, bisa sampai 2 tahun. Jadi kalau kita tingkatkan sampai 6 bulan, 1 tahun, berarti file sampah di sini selama 6 bulan itu tidak akan terhapus, tapi akan memakan memori internal kita. Nah, ini bisa kita kembalikan. Caranya bagaimana? Kita klik videonya ya. Untuk menghapus ini, kalau untuk mengembalikan ini, merefresh nanti akan kembali ke memori internal kita ya.
penyimpanan memori internal. Coba kita kembalikan lagi ya. Ini waktunya lama ya, Kak. Nanti kita lihat ya. Ini saya close aja dengan yang ini. Nanti kita lihat dia akan kembali atau tidak. Kemudian ada pembersih ya. Pembersih ini sudah tahu ya, sering kita bersihkan setiap hari. Nah, sudah ya, sudah kosong. Berarti video yang yang tadi di sini itu akan kembali lagi ke memori internal. Nah, ini item terhapusnya sudah kembali 00. Coba kita lihat ya. Nah, di video. Nah, dia akan kembali lagi. Nah, keuntungan dari tadi file sampah tersebut bisa mengembalikan video yang sudah kita hapus. Nah, ini karena sudah saya upload di YouTube, silakan nanti teman-teman yang ingin setting TV digital lihat di deskripsi di bawah, di link deskripsi di bawah untuk melihat setting TV digital. Ini saya hapus ya. Nah, coba kita lihat dulu memorinya. Di sini ada berapa? Coba kita lihat di sini. Coba kita lihat di sini ya. Di sini yang terpakai adalah 41,54 GB dari 64 GB ya. Jadi masih ada ruang yang kosong. Coba nanti kalau kita hapus video yang tadi, jadi berapa yang terpakai ya? Video ini tadi kita hapus. Nah, video ini kita hapus, tapi yang di file sampah itu tidak akan kita hapus dulu ya. Coba kita hapus ya. Hapus. Ini hapus. Nah, sudah kita hapus. Coba dilihat. Masih 41,57 GB. Jadi tidak berkurang. Kenapa ini tidak berkurang? Karena video yang kita hapus itu masih tersimpan di file sampah. Coba kalau file sampahnya itu kita hapus ya. Gimana tadi di video? Album. Kemudian tempat sampah ini, atau disebutnya resell bin-nya HP gitu. Nah, ini masih ada ya kapasitas dari video ini 3,67 GB. Coba ini kita hapus yang ini kita hapus. Nah, ini sudah kosong. Coba kita kembali kepada di sini, kita lihat, nggak usah kita bersihkan. Nah, tadinya 41 sekarang menjadi 37,95 GB. Berarti sudah berkurang. Nah, berarti benar dari ketika kita hapus video di memori internal, tapi dia tidak terhapus secara permanen. Jadi video itu masuk ke resell bin-nya foto album ini ya, video dan foto album ini di sini. Jadi memorinya tidak akan berkurang yang kosongnya ya. Tapi file sampah ini ya tadi yang saya sebutkan bahwa ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Jadi video yang kita hapus tidak langsung permanen terhapus ya, masih tersimpan di file sampah tersebut. Cuman kalau nanti filenya yang kita hapus itu ya tadi saya sebutkan ada 5 video semuanya ada 4 GB. Coba 4 kali 5 20 GB ya. Belum file sampah yang tersembunyi, yang video sebelumnya saya sudah jelaskan. File tersembunyi itu bisa maksimal 6 GB kemakan memori internal kita. Jadi 4 kali 5 20 ditambah 6 GB, jadi 26 GB. Itu baru file sampahnya ya kan, belum terpakai dengan aplikasi, kemudian video ya. Kalau cuma 32 GB pasti habis gitu memorinya, jadi ngehang.
Ya kalau memori kita banyak gitu, memori internal kita sampai 128, mungkin masih nggak ngehang, masih banyak yang kosongnya. Tapi kalau memori HP kita cuma 32, ya 64, itu cepat penuh memori HP kita, memori HP internal kita ya. Kemudian untuk repotnya tempat sampah itu tadi, ketika kita menghapus file video sampai puluhan giga, tapi dia tidak terhapus, tapi masih memakan memori internal kita. Kemudian juga keuntungannya tadi, jadi video yang kita hapus masih tersimpan gitu, masih bisa kita kembalikan. Itulah keuntungan dari file sampah ini. Tapi kalau bisa nanti ketika kita, ya ini untuk wanti-wanti ya, ketika kita menghapus video, ternyata ada video yang penting atau foto-foto yang penting, segera langsung kita recovery, kita kembalikan lagi ke memori internal. Kemudian yang tidak penting-pentingnya langsung kita hapus sebelum nanti file sampah ini banyak gitu. Langsung kita hapus aja yang tidak penting, yang pentingnya kita kembalikan gitu. Nah, itu tadi video tutorial cara menghapus sampah di tempat sampahnya album dan video ya. Foto album dan video album ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.